fondasi identitas sebuah brand. Kalau ngomongin perihal kuliner dan masakan, mungkin yang terfikirkan di benak kalian adalah hidangan yang penuh cinta dimasak oleh seorang koki. Di suatu daerah, pernah ada seorang koki yang sangat hebat. Ia berhasil menemukan resep terbaik dan memutuskan untuk membuka restoran serta memperkenalkan hidangan istimewanya. Tetapi, sudah 2 tahun restoran yang ia kelola berdiri tetap saja selalu sepi pengunjung. Suatu hari, seorang koki muda datang membuka restoran di dekatnya, dan dengan cepat restoran baru ini berhasil menarik banyak pelanggan, hingga membuka cabang di berbagai daerah. Koki senior ini pun penasaran dan mencoba mencari tahu apa rahasia di balik suksesannya. Ternyata di balik suksesannya ada peran seorang graphic designer dalam membangun citra dan identitas merek dari restoran koki muda ini. Siapa sangka dunia kuliner yang kita semua tahu hanya penuh warna dari cita rasa, ternyata juga sangat bergantung pada sentuhan kreatif seorang graphic designer. Dari logo restoran yang menggugah selera, hingga desain menu yang menarik perhatian. Desainer grafis berperan penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Bahkan seorang Italian American chef pernah berkata, Giada De Laurentiis, "We eat with our eyes first," bahwa visual adalah hal pertama yang akan menjadi pilihan oleh konsumen. Maka, bagaimana seorang graphic designer mampu mengubah seporsi makanan menjadi sebuah karya seni visual yang tak terlupakan? Saya, Vina Ramadhani, akan menemani Anda sekalian. Kita akan sama-sama belajar mengenai peran desain grafis dalam mengemas rasa di dunia industri kuliner. Grafis bukan hanya sekadar gambar atau estetika semata. Ia adalah fondasi identitas sebuah brand, terutama di dunia industri kuliner. Dalam konteks membangun bisnis kuliner, ada hal yang harus dibentuk sebagai langkah awal sebuah branding. Yang pertama ada logo. Logo yang kuat dan mudah diingat akan menjadi wajah dari bisnis seseorang. Ia harus mencerminkan karakter, nilai, dan jenis masakan yang akan ditawarkan. Misalnya, logo dengan gaya vintage cocok untuk restoran dengan konsep klasik, sementara logo minimalis lebih pas untuk restoran modern. Yang kedua, ada typography. Jenis huruf atau typography juga sangat berpengaruh untuk memperkuat karakter brand kamu. Bayangkan sebuah restoran mewah dengan menggunakan font yang childish. Pasti terlihat akan aneh kan? Kayak gini misalnya, typography harus selaras dengan logo dan keseluruhan konsep visual restoran. Yang paling penting, penerapan yang konsisten di seluruh media desainnya seperti menu, signage, dan lain-lain. Setelah branding yang kuat, desain grafis juga berperan penting dalam hal-hal yang lebih detail. Seperti, yang pertama ada desain menu. Menu bukan hanya sekadar daftar makanan dan daftar harga. Menu yang informatif, mudah dibaca, dan tentu saja menggugah selera akan membuat pelanggan betah memilih dan bahkan memesan lebih banyak lagi. Foto makanan yang berkualitas tinggi juga krusial dalam desain menu. Coba bandingkan kedua foto hidangan berikut. Pasti pelanggan akan lebih tertarik untuk memilih foto yang di sebelah kanan. Menu yang informatif, mudah dibaca, dan disusun secara strategis tidak hanya membuat pelanggan nyaman memilih, tetapi juga mendorong mereka untuk memesan lebih banyak lagi. Desain yang menggugah selera dengan penggunaan warna dan font yang menarik, serta tata letak yang rapi dapat memberikan pengalaman visual yang akan menyenangkan. Tidak hanya itu, foto makanan berkualitas tinggi juga memainkan peran kunci. Bandingkan foto hidangan yang diambil asal-asalan dengan pencahayaan yang buruk, dengan foto profesional yang menonjolkan detail makanan hingga terlihat menggoda. Tentunya pelanggan akan lebih tertarik untuk memilih makanan yang disajikan dalam foto yang lebih berkualitas. Bahkan, studi menunjukkan bahwa makanan yang dilengkapi dengan foto menarik di menu akan lebih sering dipesan dibandingkan dengan yang tidak difoto dengan baik. Selanjutnya adalah kemasan. Kemasan makanan adalah elemen penting yang seringkali dianggap sepele. Di era digital seperti sekarang, di mana layanan pesan antar dan takeaway semakin populer, kemasan makanan telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pelindung makanan. Kemasan yang dirancang dengan baik memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah melindungi makanan agar tetap segar, hangat, dan tidak rusak selama perjalanan. Yang kedua adalah media komunikasi dan promosi yang efektif
dari kemasan tersebut. Sebuah kemasan dengan desain yang unik, kreatif, dan relevan dengan branding restoran dapat menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan. Bayangkan menerima makanan yang dikemas dalam kotak biasa tanpa elemen desain, dibandingkan dengan kotak yang memiliki desain khas, warna yang menarik, dan bahkan pesan personal di dalamnya. Mana yang lebih memberikan kesan? Tak hanya itu, kemasan yang instagramable, misalnya dengan desain yang lucu, modern, inovatif, berpotensi besar untuk difoto dan diunggah ke media sosial pelanggan. Hasilnya, promosi gratis yang bisa dijangkau lebih banyak orang tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Ingat, semua detail dan setiap detail kecil, termasuk kemasan, berkontribusi pada persepsi pelanggan terhadap bisnis kuliner Anda. Jangan ragu untuk berinvestasi pada desain yang mampu membawa nilai tambah pada pengalaman pelanggan. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana desain grafis telah membantu kesuksesan sebuah restoran. Salah satu contoh sukses penerapan desain grafis dan branding di industri kuliner adalah McDonald's. Siapa yang tidak kenal dengan logo Golden Arches atau dua lengkung emasnya? Logo ini sangat ikonik dan mudah diingat bahkan oleh anak-anak sekalipun. Ini adalah bukti kekuatan desain logo yang efektif. Sejak awal berdirinya, McDonald's telah mengalami evolusi logo, tetapi elemen Golden Arches selalu dipertahankan. Ini menunjukkan konsistensi dalam branding mereka. Mereka tahu betul pentingnya mempertahankan identitas visual yang sudah dikenal dan dicintai oleh pelanggan. McDonald's juga sangat konsisten dalam desain interior dan eksterior restorannya. Meskipun ada beberapa penyesuaian dengan budaya lokal, elemen-elemen kunci seperti warna merah, kuning, serta tata letak yang efisien tetap dipertahankan. Ini menciptakan pengalaman yang familiar bagi pelanggan dimanapun mereka berada. Desain menu McDonald's juga dirancang dengan cermat. Foto-foto makanan yang menggugah selera, deskripsi yang singkat dan jelas, serta tata letak yang mudah dibaca, memudahkan pelanggan dalam memilih makanan. Begitu pula dengan materi promosi mereka. Baik di media cetak maupun digital selalu menampilkan visual yang menarik dan konsisten dengan identitas brand. McDonald's juga dikenal dengan kampanye iklannya yang sangat kreatif dan efektif. Mereka berhasil menciptakan slogan-slogan yang mudah diingat dan relevan dengan target pasar mereka. Visual dalam iklan mereka selalu konsisten dengan identitas brand, sehingga memperkuat citra McDonald's di benak konsumen. Keberhasilan McDonald's dalam membangun brand yang kuat telah membawanya menjadi salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia. Mereka berhasil menciptakan pengalaman yang konsisten bagi pelanggan di berbagai negara. Berkat penerapan desain grafis dan branding yang efektif dari studi kasus McDonald's, kita bisa belajar bahwa konsistensi dalam desain logo, warna, tipografi, desain menu, dan materi promosi sangat penting dalam membangun brand yang kuat dan dikenal di seluruh dunia. Visual yang efektif dapat menciptakan pengalaman yang familiar dan menyenangkan bagi pelanggan, serta memperkuat citra brand di benak konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa desain grafis bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi bagian integral dari kesuksesan bisnis kuliner. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa desain grafis lebih dari sekadar estetika. Ini adalah bahasa visual yang mampu menyampaikan cerita, membangun koneksi, dan menciptakan pengalaman. Dalam dunia industri kuliner, di mana setiap elemen berperan untuk menggugah rasa, desain grafis menjadi alat yang membawa visi kuliner ke tingkat yang lebih tinggi bagi kalian yang ingin membawa bisnis kuliner melampaui ekspektasi. Mulailah dengan investasi pada desain yang tepat, karena seperti yang sudah kita pelajari hari ini, kesuksesan bukan hanya tentang rasa, tetapi bagaimana rasa itu dikemas dan disampaikan. Ingatlah, makanan mungkin dibuat di dapur, tetapi pengalaman diciptakan dari hati pelanggan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.